Sidang peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 4 September 2024 lalu. Diketahui dalam sidang PK tersebut 6 terpidana yakni Eka Sandi, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Rivaldi, Aditya Wardana, dan Supriyanto hadir langsung di ruang sidang dengan didampingi oleh beberapa tim kuasa hukumnya. Namun, sebelum sidang PK dimulai, Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi ternyata sempat menyambangi 6 terpidana di balik jeruji besi. Dan dalam kesempatan tersebut, 6 terpidana tampak memberikan beberapa pengakuan yang mengejutkan. Untuk mengetahui pengakuan yang disampaikan 6 terpidana tersebut, maka inilah 5 pengakuan mengejutkan 6 terpidana kasus Vina Cirebon, versi Cumi Top 5. Saat disambangi oleh Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi, di detik-detik sidang PK akan dimulai, 6 terpidana kasus Vina Cirebon mengaku bahwa mereka tidak berada di tempat kejadian perkara atau TKP saat terjadinya tindak pidana. Lantas, seperti apa pengakuan dari 6 terpidana? Dan seperti apa sudut pandang dari tim kuasa hukum 6 terpidana atas pengakuan tersebut? Dari TKP juga, Bang? Dari TKP nggak ada. Bukan, mereka yang 6 orang ini nggak tahu ini kecelakaan atau, tapi mereka dituduh sebagai. Padahal pada waktu kejadian dia nggak ada di situ, dia ada di tempat lain. Apapun itu udah jadi vonis kan, udah jadi putusan hakim dan sudah inkrah punya kekuatan hukum tetap. Suka nggak suka, kita harus bahas masalah itu. Jadi saya analisa juga itu putusan itu. Tapi dalam analisa saya menyatakan bahwa mereka itu pada waktu kejadian nggak ada di tempat itu. Ada alibi saya bahwa mereka di tempat lain. Saya punya bukti-bukti bahwa mereka ada di tempat lain. Yang pertama, saksi-saksi, tetangga-tetangga, dan mereka itu kumpul ada 10 orang. Yang 5 tuh jadi terpidana. Yang 5 ini yang ngasih kesaksian. Sama-sama sampai pagi malah. Mana mungkin ini sama-sama sampai pagi, yang 5 tiba-tiba jadi terpidana gitu. Saya melihat memang hal ini memang berangkat dari ketika Aibtu Rudiana saat itu ya, yang terlalu mungkin ya penuh dengan amarah ya karena anaknya meninggal, melakukan dari sehingga logika dan juga hal-hal profesionalnya ditinggalkan, bahkan dia sebagai seorang polisi, sehingga banyak yang dia lewat prosedurnya, jaring-jaring prosedurnya itu dilewat, sehingga banyak yang timbullah cerita seperti ini. Kalau saat itu dia mengikuti semua prosedur, misalnya dia mendapatkan info itu dia berikan kepada reskrim melakukan penyelidikan, sesudah dapatkan bukti dia gelar, lalu gelar baru menaik kepada tingkat sidik, lalu buktinya itu betul-betul profesional dihadirkan, tidak akan terjadi seperti ini. Saya jadi ragu, jangan-jangan tidak pernah ada olah TKP, walaupun di dalam bukti berkas itu ada olah TKP di tanah kosong. 6 terpidana kasus Vina Cirebon secara terang-terangan mengaku bahwa mereka terpaksa mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pertamanya dan terpaksa mengakui perbuatan yang diakui tidak mereka lakukan, lantaran dipaksa mengaku selama proses penyidikan. Lantas, benarkah 6 terpidana bukan pelaku tindak pidana kasus Vina Cirebon? Dan seperti apa fakta yang sebenarnya? Tapi sebenarnya di pengadilan kalian sebenarnya membantah ya? Membantah. Jadi waktu di penyidikan kalian merasa dipukuli, Kemudian di pengadilan kalian bantah. Tapi tetap dihukum gitu kan? Tidak pernah didengar, Pak. Didengar ya? Kalian cabut semua berita acara kalian semua itu. Cabut. Kalian cabut itu ya, berita acaranya. Tapi tetap nggak pedulikan. Baiklah, mudah-mudahan kita berdoa supaya bisa lanjutkan belajar, kita bisa berhasil ya. Karena bukan main-main nih, kalian seumur hidup. Bukan 1 tahun 2 tahun, seumur hidup. Akan keluar. Ya, jadi dan ini udah 8 tahun. Nggak ada pilihan buat kita ini.
bukannya kita minta keringanan terhadap Anda, kita minta Anda tidak berbukti bersalah sesuai dengan semua tekad kalian gitu ya. Kamu yang belain adikmu itu? Iya ya, saya pakai istilahnya tukar kepala istilahnya. Artinya kamu karena kasihan kepada adikmu kan, sehingga suruh suruh dia pulang aja, biar kamu terpaksa mengaku supaya adikmu keluar. Kita kira gitu kan? Kamu relakan dirimu ditahan demi adikmu, kira-kira gitu ya? Itu ya. Jangan kamu nangis, ya. Kuat, ya. Kamu rela kamu di penjara, disebut hidup supaya adikmu tidak dihukum ya. Jadi kan ini kan itu kan. Melihat adiknya dipukuli, dia nggak tahan. Akhirnya udahlah biar ngaku saja saya, lepas asal adik saya keluar, kan kira-kira gitu ya. Begitu ya? Betul. Padahal kamu tidak pernah melakukan. Selain mendapatkan penekanan, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga mengaku bahwa mereka mendapatkan penganiayaan atau penyiksaan selama menjalani pemeriksaan. Lantas, seperti apa pengakuan mengejutkan 6 terpidana terkait penganiayaan dan penyiksaan tersebut? Dan seperti apa pihak Ibtu Rudiana menanggapi hal tersebut? Jadi kalian ngaku dulu tuh kenapa? Sempat ngaku? Tidak kuat, Pak. Hah? Tidak kuat, ya baik. Kita harus bedakan subjek hukumnya ya. Kasarnya seperti apa, perbuatannya seperti apa. Saya kira beliau itu statusnya sebagai pelapor, tidak ada kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan kasar kepada para terpidana ini gitu loh. Lain cerita kalau memang yang bersangkutan itu adalah penyidiknya, mungkin yang beliau memiliki kewenangan penuh terkait dengan pemeriksaan. Nah, kalaupun seumpamanya ada hal-hal yang menurut mereka itu tidak benar ataupun perbuatan tidak menyenangkan, silakan saja dilakukan upaya hukum. Kita tidak melarang itu dan kita juga nggak merasa paling benar, gitu loh. Karena hak setiap orang untuk menempuh upaya hukum, gitu loh. Tidak ada manusia yang sempurna. Silakan saja mereka melakukan upaya hukum, melakukan tindakan hukum dan buktikan. Nah, jadi kalau memang dituduh dia melakukan perbuatan-perbuatan ini tapi tidak pernah dibuktikan, itu kan perbuatan yang keliru menurut saya. Yang harus kita junjung saat ini adalah asas praduga tidak bersalah. Jangan juga kita menilai seseorang itu tapi kita tidak punya bukti yang akurat dan otentik terkait dengan hal tersebut. Saat Otto Hasibuan menanyakan kesungguhan 6 terpidana terkait fakta yang sesungguhnya, 6 terpidana secara tegas mengungkapkan bahwa mereka bukanlah pelaku tindak pidana kasus Vina Cirebon. Bahkan, mereka berani bersumpah atas pernyataan yang mereka ucapkan. Di sisi lain, pihak Ibtu Rudiana tampak tak berkutik dan tak memiliki strategi apapun saat 6 terpidana menjalani sidang PK untuk mencari keadilan. Lantas, seperti apa sumpah yang diucap 6 terpidana? Dan seperti apa reaksi pihak Ibtu Rudiana? Jadi saya mau tanya dulu sama kalian semua ini, kan ini pertemuan pertama kita ini ya, yang selama ini kan ketemu kan Pak Juta dan sebagainya ya. Saya mau lihat kesungguhan kalian dulu. Sungguh-sungguh nggak kalian tidak melakukan perbuatan? Sungguh. Benar ya? Benar. Jangan sampai kami salah melakukan perbuatan. Tidak pernah melakukan. Tidak pernah melakukan itu ya. Yakin itu tidak tahu. Dan kalian mau berjuang untuk itu ya? Siapa? Ya, betul ya? Bukan karena kita membela lagi sekarang memang. Strategi kedepannya. Pokoknya kita ikuti, kita catat semuanya karena itu kan kewajiban pembuktian terhadap novum-novum yang mereka ajukan dan saksi-saksi adalah kewajiban dari pemohon PK. Kita kan lihat aja, kita mencatat dan sebagainya. Kalau memang mereka memberi keterangan palsu kan tinggal dilaporkan ke penyidik, ke kepolisiannya, tinggal diperiksa dia untuk kalau dia memberi keterangan palsu. Kita lihat aja. Kita nggak ada strategi untuk mengganggu mereka melakukan PK, itu hak mereka. Tetapi tentunya harus secara jujur dan benar bukti-bukti itu. 6 terpidana kasus Vina Cirebon tampak memiliki harapan penuh dapat bebas dari vonis hukuman penjara seumur hidup yang ditetapkan kepada mereka.
Dan dalam hal ini, tim kuasa hukum 6 terpidana, termasuk Otto Hasibuan, memberikan semangat untuk memperjuangkan keadilan bersama-sama. Lantas, seperti apa dukungan Otto Hasibuan? Seberapa besar keyakinan mereka untuk bisa memenangkan sidang PK? Udah ya, sama-sama berdoa ya. Kita juga berdoa, kita berjuang ya. Ada Kang Redi juga di sini yang selalu setia bersama kami, bersama kalian juga. Yang walaupun bukan pengacara, tapi membelanya seperti lebih dari pengacara nih Kang Redi. Ya udah pasti lah Bu, kan ada saksi mata yang ngelihat, ada 3 orang malah saksinya yang melihat bahwa itu kecelakaan, bukan pembunuhan. Itu ya, itu kan meyakini kami bahwa oh ini bukan pembunuhan, ternyata kecelakaan, tetapi direkayasa menjadi pembunuhan. Siapa yang merekayasa? Ya kita lihat saja siapa nih, penyidik tentu.